Soalnya kesabaran istri itu sedang diuji. Kalau satu marah yang satu mencela ya susah. Kenapa kamu? Emang kenapa? Wah, sudah. Nah, udahlah. Ifrit tinggal pamit aja, ya udah terusin nih, jalan dia. Itu yang bahaya. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan, awas dalam tafsiran ayat ini, mencuci qad aflaha man zakkaha. Sungguh bahagia orang yang mampu menyucikannya. Nyuci itu bukan membuang barangnya. Bukan nafsunya dibuang, tapi dicari nilai hikmahnya. Cara paling gampang cari lawannya. Cari lawannya. Maaf ya, maaf. Misal, apa lawannya marah? Sabar. Begitu lihat orang marah, kita sabar. Ya, sombong, apa lawannya? Tawadhu. Kalau ada orang sombong, itu pelajaran supaya kita jangan sombong, kita yang tawadhu. Itu poinnya. Apa lawan cemberut? Senyum. Ada orang cemberut, ya kita senyum aja. Kebalik nih. Ya, suami pulang, kita pulang nih dari pekerjaan, istri cemberut. Ya jangan ikutan cemberut. Kita senyum. Wah, cemberut nih, balik lagi dah. Nyambut bunga di luar. Balik lagi, datang nih. Assalamualaikum. Kayaknya kenal. Mawar. Hah, itu kan mawar yang tanam-tanam. Wah, nggak apa-apa. Mawar ini penanda cinta papa. Emang papa dari mana tadi? Papa tuh dari keadaanmu, memikirkanmu. Pak, suasana hari ini kok begitu cerah ya? Cerah apaan? Iya, karena papa merasa ada bidadari depan papa. Cair dikit-dikit tuh. Nah ini sih cemberut, suami marah. Kamu kenapa? Emang kenapa? Sudah. Cuman itu mudah diucapkan, tak semudah dipraktekkan. Saya sering katakan ustadz pun sama. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Ya, aman. Tapi memang kadang pengaruh lingkungan banyak membuat kita itu tidak sadar dengan situasi demikian. Sehingga nafsu lebih dominan. Kalau sudah dominan, sulit dipisahkan dengan hewan. Karena hewan ini memang diciptakan dengan nafsu saja. Dia nggak punya takwa. Makanya kalau hewan berbuat salah, kita nggak usah mencela, nggak ada kerjaan. Dan nggak usah usil ngisengin hewan. Dia mah memang diciptakan dari nafsu, nggak mikir. Coba Anda lihat misalnya. Di Bekasi ini ada kuda, ada delman, ada kucing. Keliling komplek PTM nggak pakai celana, nggak ada malu dia. Gak percaya silahkan lewat, ada kuda delman lewat, gak pakai celana, depan Anda ketawa, hihihi, biasa aja. Dia mah santai aja. Ya, Anda ngepel, ibu ngepel di bawah bu, ya ngepel, ya ngepel dah beres, tuntas selesai, datang hewan ayam, buang kotoran depan ibu lagi yang baru ngepel tuh. Ya, udah gitu kukuruyuk, ketawa, ayam ketawa sekarang, ya pergi dah, nggak usah dimarahin. Kalau ibu marah, nggak ada kerjaan. Memang hewan tuh nggak punya pakar takwa di bidangnya. Dan dia nggak punya nilai toleransi. Nggak usah dicela. Apa lu nggak toleran? Baru gua beresin misalnya kan? Nggak bisa. Nggak mampu hewan. Nggak mampu. Makanya kumpulan sifat keburukan tuh nafsu kumpul di hewan semua. Nah kadang-kadang manusia ini tak terkendali, mirip-mirip hewan dalam sifat nafsunya. Punya hati tertutup, punya mata kadang-kadang sama kayak hewan, punya mulut juga begitu, mulut rakus. Hewan kerbau serakus-rakusnya rumput dimakan, manusia kalau udah rakus aspal dimakan, jalan, aspal, pipa, ya semua tuh, batu bara dimakan hutan. Manusia tuh, ya. Anjing segalak-galaknya menggonggong. Manusia lebih dahsyat daripada itu. Anjing ngigit, manusia belum lahir dari eksekusi. Tuh manusia sekarang. Kenal Firaun ya? Ayo bilang kenal dulu. Tuh Firaun manusia paling buruk tuh. Dikecam oleh Al-Quran. Tapi Firaun namanya Firaunnya. Firaunnya tuh. Tuh zalim nih. Firaunnya itu kalau mengeksekusi nunggu dulu lahiran. Algojo disiapkan. Satu mantau siapa yang lahir. Yang kedua siapin alat. Begitu lahir eksekusi kalau laki-laki. Coba buka baca Quran surah kedua ayat 49. Paling kiri sebelah atas.
Ya wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Disebutkan. Su'al azab. Kalau ada hukuman yang paling buruk, nih yang terburuk nih. Azab itu siksaan. Kalau ada yang paling buruk nih, paling jelek nih. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ditungguin ibu-ibu mau lahiran, kata Al-Quran. Begitu lahir perempuan, bebas, boleh. Kalau laki-laki, eksekusi. Zabah itu jatuhkan, sembelih. Jatuhkan, golok berkali-kali di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Ya, tapi Fir'aunnya nunggu lahiran dulu. Manusia sekarang belum lahir dari eksekusi. Apa? Kamu hamil, gugurkan saja. Aborsi. Allahu Akbar. Ya, kalau Fir'aun saja disebut manusia paling kejam, lantas manusia sekarang disebut apa? Hah? Fir'aun kuadrat. Apa itu? Ini masa-masa ini balik gitu ke masa-masa lalu. Ada yang salah di dalam manusia. Ada yang keliru. Lu Abu Jahal, sekarang jadi saya heran, saya mau apa gitu manusia sekarang ini. Dan lebih dahsyat dibandingkan orang-orang masa lalu, nggak terlukiskan gitu. Nah, jadi kalau dia sama dengan binatang, pakai K. Misal saja ya, fulanun kal khayli, orang itu kayak kuda liar. Fulanun misalnya kal khimari, orang itu kayak keledai, susah dinasehatin. Tapi kalau lebih daripada itu, bal adal, lebih daripada itu. Bal huwa adal, tapi dia lebih daripada keledai. Keledai itu nggak bisa dengar nasihat, tapi kalau ditarik ikut. Orang ini jangankan ditarik, dengar aja udah marah. Sekeledai-keledainya, jadi Firaun ya. Sekeledai-keledainya dengar azan masih dengar. Manusia yang punya akal, punya takwa, walaupun ada nafsu, dengar azan bisa marah. Itu memahaminya seperti apa gitu. Makanya ada manusia yang perlu dikembalikan lagi, riset ulang. Supaya sifat-sifat yang mirip hewan ini hilang. Kalau lebih, kita sembelih kalau bisa hilang. Bukan orangnya, sifatnya. Makanya turun ayat, ada manusia yang mengadopsi sifat hewan. Nafsunya itu nggak bisa terkontrol, saking nggak bisa dikontrol, mirip bahkan lebih. Turun Quran surah ke-7 ayat 179. Awas. Pertama ancaman. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Hati-hati, siap-siap. Kami telah siapkan bahan bakar neraka. Bahan bakar neraka jahannam, bukan neraka biasa, jahannam. Siapa bahan bakar neraka jahannam itu? Kalangan manusia yang tidak bisa menjaga nilai kemanusiaannya, sama dengan hewan atau bahkan lebih. Jadi kalau ada yang seperti itu, sayangi mereka, doakan, balikan lagi seperti semula. Siapa ciri-cirinya? Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya pikiran, punya akal, tapi buntu akalnya. Buntu, rakus-rakusnya. Monyet semonyet-monyetnya. Kasih kacang, ambil tangan. Kasih lagi, ambil kiri. Datang yang lain, usir. Tapi di area itu saja. Manusia semanusia-manusianya kok bisa lebih daripada monyet? Datang daerah orang, infansi, yang punya rumah suruh keluar, gak mau, tembak. Bom, hancurkan. Ambil areanya. Lebih rakus daripada monyet. Pernah ada yang dikutuk jadi monyet untuk menunjukkan jangan seperti monyet. Yang sekarang lebih daripada monyet. Ambil, rakus, tembak, bom, bunuh, gak peduli. Paling-paling cuma demo dikit, habis itu bubar. Garis lagi, tangkap lagi, hancurkan lagi, penjara lagi, bunuh lagi. Manusia. Sekarang nampak. Coba lihat. Hewan serakus-rakusnya, macan segala-galaknya, apa pernah mengeksekusi kemudian anaknya? Orang sekarang bisa mengorbankan keluarganya untuk mendapatkan jabatan dunia yang tidak seberapa. Ya. Macan semacan-macannya, singa sesinga-singanya, apa pernah meniduri anak singanya? Sekarang bisa bapak meniduri anaknya, kakak meniduri adiknya. Allahu Akbar. Ini lebih daripada binatang. Ada yang salah, ada yang perlu dikembalikan. Tapi indahnya bahasa Al-Quran, bukan dihujani dengan segala hal yang buruk, bukan dieksekusi, balikin dia, doain lagi supaya balik lagi.
Jangan sampai pulang jadi bahan bakar neraka jahanam. Tobat, balik, ayo balik. Itu indahnya Al-Quran itu. Sebelum dia dihukum dengan hukuman di akhirat nanti, diberi kesempatan taubat. Kamu taubat dulu deh. Jangan sampai dihukum, kata Allah. Jangan sampai batas akhir tiba kamu wafat. Jadi status pendosa. Pulang balik. Ya. Walahum. Ingat baik-baik kalimatnya. Adhanun la yasma'una biha. Punya telinga gak bisa dengar. Ulaika kal an'am. Mereka mirip binatang ternak. Balhum adal. Bahkan lebih daripada itu. Nah ini dia. Maka kesimpulannya. Tahan sebentar. Kesimpulannya, kalau ada manusia yang dominan sifat nafsunya, sama dengan binatang, atau lebih daripada binatang, maka kita mesti bantu untuk mengendalikan sifat itu, sembelih sifat itu. Balikin lagi, supaya tenang lagi, benar lagi, reset, kembalikan ke awal, yakin kita akan pulang, yakin kita akan wafat. Jangan sampai wafat di bawah status hewan, rugi. Jangan sampai wafat di bawah status hewan, rugi. Jangan sampai wafat di bawah status hewan, rugi. Anjing seanjing-anjingnya dianggap najis dengan segala rupa. Tapi ingat, ada anjing yang punya jasa sangat besar sampai diabadikan dalam Al-Quran. Anjing yang sahibul kahf itu, penjaga gua itu, yang sangat luar biasa. Jangan sampai status kita merendahkan hewan di dunia, tapi oleh Allah dianggap lebih buruk daripada hewan. Balhum adal. Nah, makanya kita mesti punya satu momentum untuk mengembalikan keadaan kita, harus kembali ke asal mula. Harus kita hilangkan nih. Kita sembeli sifat-sifat buruk itu. Nafsu itu, yang seperti hewan itu. Bukan manusianya, sifat hewaninya. Karena dilambangkan seperti hewan, maka kita sembeli hewannya. Supaya kembali dan menyadarkan kita, jangan sampai kita seperti sifat hewan yang dominan ini. Sembeli. Makanya saat kita sembeli itu, kita ucapkan kalimat untuk kembali kepada Allah. Bismillah, ba'nya lil ghayah. Saya tunjukkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akbar. Bismillah, ya Allahu akbar. Ya Allah, dengan penyembelihan ini mohon hilangkan sifat-sifat buruk saya, sifat-sifat hewani saya, seperti orang-orang yang di Mekah melontar jumrah untuk menghilangkan sifat-sifat buruknya. Bismillah, ya Allahu akbar. Tanggalnya sama, 10 Zulhijjah. Sana lempar, sini sembelih. Makanya yang pertama dilempar di tanggal 10 itu jumrah Aqabah. Aqabah melambangkan nafsu. Lempar dulu yang nafsunya. Di sini yang disembelih hewan, sifat hewani, nafsu tadi. Begitu disembelih selesai, Bismillah, ya Allahu akbar, kita menghadap ke arah kiblat, kemudian kita berdoa. Karena itu disebut dengan adha, mengambil makna udhiyah, menyembelih hewan di waktu duha untuk menghilangkan sifat-sifat hewani yang melekat pada diri kita, sehingga lahir sifat ketenangan dan ketentraman dalam diri kita. Makanya orang-orang yang selesai dia Idul Adha-nya, penyembelihannya menjadi lebih dekat hubungannya dengan Allah. Sesuatu yang dekat disebut dengan qoribun. Kalau makin dekat, tambah alif dan nun di akhirnya untuk menunjukkan makna superlatif. Maka berubah makna menjadi kurbanun. Kurban. Dari kata koruba artinya dekat. Kalau pengen tambah sangat dekat, banyak kedekatannya, rumusnya dalam bahasa Arab tambah alif dan nun di ujungnya. Ghafara, mengampuni, ampunan. Ghufran, yang banyak ampunannya. Hasuna, baik sifat. Ahsana, ihsan, yang banyak sifat-sifat kebaikannya. Ya, qoruba, dekat. Kurban, yang banyak sifat kedekatannya. Makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau selesai Idul Adha, orang-orang yang nyembelih itu, ciri pertama diterima sembelihannya dengan baik. Apa itu? Ketika dirinya mampu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu selesai, ke masjidnya dia lebih rajin, sifatnya lebih baik. Jadi sifat hewaninya itu udah berkurang. Bahkan menipis. Jadi jangan sampai Anda berkorban hanya sekedar berkorban. Hewannya yang dikorbankan, Andanya nggak ada apa-apanya. Sapi dari bapak, beratnya 1 ton 2 kintal. Sembelih hasil korupsi. Apa ini banggakan? Kasihan hewannya. Ya, karena itu Masya Allah, orang-orang ikhlas tuh kalau kurban dari hewan tuh kelihatan. Tenang tuh hewan tuh, lembut, pasrah, gitu kan. Walaupun tidak semua harus jadi ukuran seperti itu. Tidak semua jadi ukuran. Bisa jadi tafsiran tuh bisa banyak. Hewannya ngamuk-ngamuk, ini tandanya nafsunya banyak, ya kan? Juga. Jangan ada kirata lah, kira-kira nyata. Ilmu seperti itu dihilangkan aja. Ya. Ini baru mukadimah nih. Kan baru Idul Adha. Untuk mendapatkan ini bagaimana caranya? Belum kurbannya. Ya, hewannya mana yang dicari? Hewan seperti apa yang mau disembelih? Bagaimana syaratnya? Kalau saya sudah dapat hewan sekarang, tiba-tiba nggak memenuhi kualitas, seperti apa cara menyelesaikannya?
Kemudian kalau saya sudah siap hewannya, bagaimana cara Allah mengampuni dosa saya? Ini makanya saya bawakan hadis Muslim.